Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Simsalabim tender Basarnas. Korupsi di negeri ini seperti tak ada matinya. Di tengah kecaman seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju terhadap operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah ini jalan terus menggelar OTT. Kali ini yang disasar adalah dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BANS. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 3 miliar rupiah saat OTT pejabat Basarnas di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jati Sampurna, Bekasi, Selasa 25 Juli. Lembaga Pemberantasan Korupsi ini menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap peralatan di Basarnas. Salah satunya adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Hendry Alfiandi. Dia diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah selama periode 2021-2023. Dalam kasus korupsi itu, Kepala Basarnas diduga mengakali sistem tender elektronik dalam pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah. Lalu, proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,3 miliar rupiah. Terakhir, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai 89,9 miliar rupiah. Hendry disebut meminta fee 10% dari nilai kontrak sehingga proyek pengadaan bisa dengan mulus dilakukan. Proyek korupsi dengan mengakali sistem layanan pengadaan secara elektronik atau LPSI dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik. Caranya menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik bertujuan antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membuka akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Sistem tender elektronik semula digadang-gadang bisa meminimalisasi tindak pidana korupsi. Namun seiring berjalan waktu, sistem yang dianggap canggih dan transparan itu bisa diakali juga. Para penggarong uang negara tetap mempunyai 1000 jurus untuk mengatasi sistem sehebat apapun. Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah terus menjadi bulan-bulanan koruptor. Tak heran, berdasarkan data KPK, sebanyak 90% kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Praktek rasuah di Basarnas sungguh membuat miris. Dengan dipimpin seorang Jenderal Bintang 3 TNI, lembaga yang berdiri pada 1972 ini seharusnya menjaga kedisiplinan, kapasitas, dan integritas. Jenderal TNI semestinya tegak lurus pengabdiannya kepada bangsa dan negara, terlebih lembaganya bekerja dalam penyelamatan korban bencana, bukan ikut-ikutan pesta pora menggangsir uang negara. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.